Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Fernie akhirnya menghela napas dan meneguk minumannya, lalu berkata, "Udah ya, segitu aja cerita gue. Nanti lo pada mimpi buruk." Siwi langsung mengangkat tangan. "Iya, udahan aja cerita horornya. Mending kita ngomongin yang lain." Fanya tertawa dan meledek Siwi yang masih gemetar sambil terus mengunyah cemilan. "Buset, Pai. Lo kalau takut malah makannya brutal. Itu perut apa lubang cacing?" Putri ikut menimpali. Habis ketakutan langsung isi ulang tenaga, "Ya? Daripada pingsan gue." Siwi memelototi mereka sambil tetap mengunyah. "Bodoh amat. Ini caraku menenangkan diri." Tawa mereka pecah lagi, sedikit meredakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Namun, meskipun suasana kembali santai, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang akan bercerita selanjutnya? Fanya dan Siwi akhirnya berhadapan, saling mengangkat tangan. "Oke, tinggal kita berdua. Batu, kertas, gunting menentukan nasib kita," kata Fanya sambil menggerakkan jemarinya siap untuk bermain. Siwi menelan ludah. "Ya Tuhan, semoga gue menang." Mereka mulai menghitung, 1, 2, 3. Fanya mengangkat gunting. Siwi mengangkat kertas. Sejenak, Siwi terdiam sebelum akhirnya menjerit, "Gak adil. Gue kalah." Putri dan Fernie langsung tertawa terbahak-bahak. Fanya tersenyum penuh kemenangan. "Selamat, Wai. Sekarang giliran lo yang cerita." Siwi menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya ampun, gue bakal mimpi buruk double malam ini." Fernie mengangkat alis, "Ayolah, Wai. Lo pasti punya cerita yang serem. Masa dari tadi takut mulu, sekarang giliran lo malah ngeluh." Siwi menatap mereka satu persatu, lalu mendesah pasrah. Oke. Gue bakal cerita. Tapi ini bukan cerita gue, ini cerita yang dialami kakak gue waktu dia masih SMA. Putri langsung duduk lebih dekat, penasaran. "Oh, kakak lo yang mana? Yang cowok atau yang cewek?" "Kakak cowok gue, si Damar," jawab Siwi. Fanya mengangguk. "Oke, terus? Kejadiannya di mana?" Siwi menatap mereka dengan ekspresi serius. "Di rumah lama kami, yang katanya dihuni sesuatu." Hening sejenak. Angin malam terasa semakin dingin. Siwi mengambil napas panjang dan mulai bercerita. Suasana di ruang tengah rumah Fanya kembali hening. Angin malam sesekali menembus kisi-kisi jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. 4 sahabat itu kini duduk lebih rapat, menanti cerita dari si paling penakut, Siwi. Siwi meneguk minumannya perlahan, lalu mulai membuka cerita dengan suara pelan namun mantap. "Jadi, ini kejadian waktu kakakku, Damar, masih SMA kelas 2. Waktu itu, kami masih tinggal di rumah lama di daerah Banyumas. Rumahnya besar, tapi udah tua banget. Banyak kayu-kayu yang udah lapuk dan ket tembok yang mulai mengelupas." Putri mengangguk pelan. "Rumah tua emang selalu punya cerita." Siwi melanjutkan, "Damar tidur di kamar paling ujung, pojok barat rumah. Katanya, kamar itu dulunya semacam gudang yang akhirnya dibersihin dan direnovasi waktu dia mulai SMA. Tapi sejak dia pindah ke situ, dia mulai berubah." Fanya mengernyit. "Berubah gimana?" "Jadi pendiam. Lebih gampang marah. Dan sering banget ketiduran di kelas. Tapi yang paling aneh, dia mulai ngomong sendiri." Fernie menyela, "Ngomong sendiri?
Malam-malam, Siwi mengangguk. Kadang malam, kadang pagi buta. Ibu sering dengar dia seperti ngobrol pelan-pelan, tapi pas dicek, dia cuma sendiri di kamar. Putri mulai menggigit kukunya. Terus, gak ada yang nanya? Dia jawab apa? Siwi menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih, dia bilang dia ngobrol sama penghuni kamar itu. Fanya menahan napas. Apa maksudnya? Awalnya, kami kira dia cuma stres karena belajar. Tapi suatu malam, aku kebangun karena suara seperti orang berlari di lorong. Waktu aku ngintip dari kamar, aku lihat Damar lagi berdiri di depan cermin ruang tamu, jam 3 pagi, dan dia tersenyum ke arah cerminnya sendiri. Suasana langsung tegang. Tapi yang paling bikin aku gak bisa lupa, waktu dia pulang sekolah, dan tiba-tiba ngomong ke ibu, katanya, "Ibu jangan masuk ke kamar saya. Dia lagi tidur." Putri bergidik. Siapa dia? Itu yang gak pernah kami tahu. Tapi sejak malam itu, bau anyir mulai sering muncul dari kamar Damar. Ibu sering lihat ada bayangan duduk di pojokan kamar, padahal Damar belum pulang. Fernie menatap serius. Apa Damar pernah kerasukan? Siwi menarik napas panjang. Iya. Dan itu malam terburuk yang pernah aku alami. Damar pulang dalam keadaan luka-luka, katanya jatuh dari motor. Tapi malamnya, dia mendadak menjerit keras, dan waktu kami masuk ke kamarnya, dia duduk di pojok ruangan, sambil tertawa dengan mata putih semua. Putri memeluk lututnya. Fanya menggenggam tangan Siwi, pelan tapi erat. Ayah langsung panggil Ustaz malam itu juga. Butuh 3 orang dewasa buat nahan tubuh Damar, karena dia mengamuk, katanya, dia gak boleh keluar. Dia harus tetap di sini, kamar ini milik dia sekarang. Siwi terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan, ia melanjutkan. Sejak malam itu, kamar itu dikunci rapat. Kami semua pindah ke rumah nenek untuk sementara. Dan setelah beberapa minggu, rumah itu kami jual. Fernie menelan ludah. Lo yakin makhluk itu udah gak ngikutin? Siwi menggeleng. Kadang, aku masih dengar suara ketukan pelan di jendela kamar, padahal itu lantai 2. Putri langsung berdiri. Oke, gue tidur di rumah saja hari ini. Tawa kecil mulai pecah lagi, meskipun ada sisa-sisa ketegangan di udara. Siwi hanya tersenyum tipis. Lanjut gak nih? Fanya menatap mereka semua. Udah tengah malam, masih lanjut, atau? Setelah suasana mulai mencair dan semua sempat tertawa kecil karena kekonyolan Putri yang langsung berdiri mau pulang, Siwi kembali menyandarkan tubuhnya ke bantal besar di belakang. Wajahnya serius, tapi ada raut ragu. Putri sadar dan langsung nanya, "Lo masih mau lanjut cerita, Wai?" Siwi menatap mereka satu persatu, lalu pelan-pelan mengangguk. Sebenarnya ada satu bagian lagi, yang bahkan keluarga gue gak banyak yang tahu. Fanya menyipitkan mata. Cerita lo ada bonus ternyata. Lanjut, Wai. Siwi menarik napas panjang. Beberapa hari sebelum kami benar-benar pindah dari rumah lama itu, aku sempat balik sebentar ke sana bareng ibu. Cuma mau ambil beberapa barang. Damar waktu itu masih dirawat, belum pulang dari rumah sakit. Fernie mulai duduk lebih tegak. Siwi melanjutkan, suaranya agak bergetar. Waktu aku lewat depan kamar Damar, aku dengar suara ketukan. 3 kali. Tok, 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 tapi gak ada siapa-siapa di dalam. Pintu masih digembok. Putri langsung menutupi mulutnya. Ya Allah, aku pikir cuma perasaan. Tapi pas aku jalan ke dapur, aku ngelihat cermin kecil yang biasanya tergantung di dinding dapur udah jatuh ke lantai. Pecah. Tapi bukan itu yang aneh.
Siwi mulai menggenggam ujung jaketnya. Yang aneh, cerminnya pecah jadi 2 bagian besar. Dan di salah satu pecahan itu, aku lihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Tapi waktu aku nengok, gak ada siapa-siapa. Fanya pelan-pelan menyentuh lengan Siwi. Lo yakin itu bukan bayangan lo sendiri? Enggak, jawab Siwi cepat. Karena dia berdiri lebih tinggi dari aku, dan rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Hening. Bahkan suara jangkrik dari luar jendela terasa terlalu nyaring. Aku lari ke ibu. Tapi pas aku cerita, ibu cuma bilang, jangan diladenin, Wai. Ajak kakakmu pulang secepatnya. Putri menatap Siwi dengan wajah cemas. Lo masih suka mimpi soal itu? Siwi mengangguk perlahan. Kadang, di mimpi itu, aku masih berdiri di depan kamar kakakku. Dan aku selalu dengar suara itu, ketukan 3 kali. Pelan, tapi jelas. Lalu bisikan kecil. Apa bisikannya? Tanya Fernie. Siwi menatap kosong ke arah lampu gantung di ruang itu dan menjawab, kita belum selesai. Semua langsung diam. Bahkan Fanya yang biasanya paling kalem, menelan ludah. Putri memegang tangan Siwi erat-erat. Wai, itu serius serem banget. Sumpah. Siwi tersenyum tipis, meski jelas matanya sedikit berkaca. Tapi ya, sejak pindah dan kamar itu dibongkar total sama pemilik baru, semua mulai tenang. Damar juga udah sembuh. Gak pernah ada kejadian lagi, setidaknya sampai sekarang. Fanya menatap Siwi dalam. Tapi lo masih bisa ngerasain, kan? Siwi hanya menatap kosong, lalu menggeleng pelan, tapi bukan penolakan, lebih seperti menghindar dari kebenaran. Kadang, ada hal yang gak bisa kita tutup rapat-rapat. Kita cuma bisa pura-pura gak lihat. Dan malam itu terasa semakin sunyi. Setelah cerita mencekam soal kamar kakaknya, Siwi sempat diam. Tapi matanya masih tampak menyimpan sesuatu. Putri mencondongkan badan. Wai, lo masih ada cerita lagi ya? Siwi menatap mereka. Kali ini ekspresinya lebih kalem, tapi justru bikin merinding. Ada satu lagi, tapi ini kejadiannya bukan di rumah lama. Ini waktu mudik ke rumah nenek di desa tahun lalu. Desa mana? Tanya Fanya pelan. Di daerah Kebumen. Rumah nenek gue itu rumah tua model lama, udah tua banget. Banyak perabotan dari zaman Belanda. Dan yang paling khas, ada sumur tua di belakang rumah, dekat pohon randu besar. Fernie langsung refleks nyeletuk, ah udah, ada sumur auto serem. Siwi mengangguk. Gue juga ngerasa gitu dari awal. Tapi yang bikin makin parno, adalah larangan dari nenek gue. Larangan apa? Jangan ngeludah, buang air, atau buang sampah di sekitar sumur, apalagi malam hari. Katanya, tempat itu ada yang jaga. Tapi waktu itu saudara sepupu gue, Arul, iseng. Fanya dan Putri langsung saling pandang. Arul buang air kecil dekat situ pas malam lebaran. Ditegur sama ibu gue, tapi dia malah ketawa-ketawa sambil nyaut, paling juga cuma cerita-cerita tua. Siwi menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit turun. Besoknya, Arul demam tinggi. Badannya panas banget, tapi kakinya dingin seperti es. Terus dia ngoceh sendiri, katanya, di dalam sumur ada mata yang ngeliatin aku. Dia marah. Fernie langsung merapat ke Putri. Jangan-jangan kesurupan. Siwi mengangguk pelan. Kayaknya. Soalnya malam itu dia tiba-tiba berdiri, jalan ke belakang rumah mau nyemplung ke sumur. Ya ampun! Putri langsung memekik pelan. Untungnya cepat ketahuan. Beberapa orang nahan dia dan panggil Pak Ustaz kampung. Pas dirukyah, Arul nangis sambil bilang,
Maaf, aku gak tahu itu milikmu. Fanya bergidik. Milik siapa? Kami semua gak tahu. Tapi kata Ustaz, di sumur itu ada penunggunya. Bukan jin biasa, katanya, makhluk itu dulunya manusia, yang bunuh diri karena ditolak cintanya, dan mayatnya gak pernah ditemukan. Sejak itu sumur itu dianggap keramat. Hening lagi. Angin malam mendesir lewat celah jendela, seolah ikut menyimak cerita Siwi. Dan sejak kejadian itu, sumur belakang rumah nenek dikasih pagar bambu. Gak boleh didekati siapapun kecuali siang hari. Dan setiap malam Jumat, nenek selalu nyiapin bunga dan air di depan pintu dapur. Katanya, biar yang jaga gak masuk rumah. Putri memeluk bantalnya erat-erat. Gue gak mau ke desa lo, Wai. Sumpah. Siwi cuma nyengir lelah. Gue juga trauma. Tiap dengar suara air, rasanya kayak dipanggil buat nengok ke sumur. Fernie bergumam sambil nunduk. Sial, lo penakut, tapi cerita lo paling banyak. Tawa kecil pun pecah, tapi tidak lama. Karena suasana masih menyisakan ketegangan yang menggantung. Setelah cerita tentang sumur tua, suasana jadi lebih sunyi. Tapi Siwi belum selesai. Dia menatap ke arah jendela gelap malam itu, lalu bergumam pelan. Tapi sumur bukan satu-satunya yang nyeremin. Gue pernah lihat yang lain juga. Di rumah itu. Putri langsung mencolek Fernie. Lihat apaan lagi coba? Siwi menelan ludah. Pocong. Langsung ketiganya refleks duduk lebih dekat satu sama lain. Waktu itu, pas malam kedua lebaran. Gue tidur di kamar tengah bareng Arul dan adik gue. Malam itu panas banget, jadi jendela kamar dibuka. Dari posisi gue tidur, gue bisa lihat langsung ke halaman belakang. Tepatnya ke arah pohon randu yang ada di dekat sumur itu. Fanya melipat tangan, wajahnya mulai tegang. Jangan bilang lo lihat dia berdiri di situ. Siwi mengangguk pelan. Bukan cuma berdiri, tapi dia loncat-loncat. Lompat pendek-pendek, kayak mau ngedeketin jendela. Putri langsung menutup telinganya setengah bercanda. Ya Tuhaan, enggak mau denger. Gue pikir itu halusinasi. Gue cubit lengan gue, tapi sakit. Gue pelototin, makin jelas. Pocongnya bungkuk, kayak gendong sesuatu di punggungnya. Tapi bentuknya aneh. Kayak bungkusan kain besar. Lo teriak, tanya Fernie dengan suara hampir berbisik. Gak bisa. Kayak tenggorokan gue ngeganjel. Gue cuma bisa lihat. Terus, pocong itu berhenti loncat. Dia diem. Dan kepalanya mulai miring banget, kayak ngeliat langsung ke gue dari kejauhan. Fanya langsung memeluk bantal. Gue udah gak kuat denger ini sumpah. Pas gue akhirnya bisa narik nafas buat teriak, tiba-tiba jendela kamar nutup sendiri. Dor! Kenceng banget. Semua orang di rumah bangun. Gue nangis sejadi-jadinya. Kata nenek, itu pertama kalinya dia tahu pocong itu udah mulai nunjukin diri ke anak cucunya. Putri bengong, wajahnya pucat. Udah. Why? Please say, cukup. Gue takut beneran. Siwi menarik napas panjang. Gue juga udah gak pernah balik ke rumah nenek sejak itu. Nenek sendiri sekarang tinggal sama om gue. Katanya, rumah itu cuma didatengin kalau ada acara tertentu. Udah kayak rumah kosong yang cuma dihuni, kenangan, dan yang lain. Semuanya terdiam. Angin dari celah pintu dapur tiba-tiba masuk dan membuat tirai bergoyang pelan. Tak satu pun dari mereka menoleh. Lo tahu gak, lanjut Siwi pelan, waktu nenek pindah, orang kampung bilang, malam terakhir rumah itu ditinggalin, ada suara ketukan dari dalam sumur. 3 kali.
Lagi-lagi 3 kali. Tok, tok, tok. Putri berdiri refleks. Oke, cukup. Gue pipis dulu. Tapi serius, jangan cerita apa-apa dulu sampai gue balik. Semua akhirnya tertawa kecil, tapi tetap dengan sisa-sisa tegang yang belum benar-benar hilang dari cerita Siwi. Putri selesai dari kamar mandi dan Siwi melanjutkan ceritanya. Dia flashback mengingat saat itu. Tahun 2012, Siwi kecil baru kelas 5 SD. Itu adalah lebaran pertamanya ikut mudik tanpa orang tua. Hanya ditemani kakaknya, Dira, yang waktu itu sudah SMP. Rumah neneknya di Kebumen itu benar-benar tua. Bangunannya rumah tua dengan tembok putih yang sudah kusam. Tiang-tiangnya tebal, lantainya masih dari papan kayu yang kalau diinjak berbunyi, kriet-kriet. Tapi yang paling bikin Siwi kecil nggak nyaman, adalah satu kamar yang selalu dikunci. Letaknya di ujung lorong belakang, tepat sebelum dapur. Kamar itu selalu gelap, jendelanya tertutup rapat. Bahkan saat semua kamar dibuka untuk tamu mudik, kamar itu tetap tak tersentuh. Jangan pernah coba buka, kata nenek waktu itu kamarnya Mbah Sastro, almarhum. Siwi kecil waktu itu cuma mengangguk. Tapi malam harinya, dia dengar suara aneh dari balik pintu kamar itu. Krek-krek. Seperti suara kursi goyang yang digeser pelan. Dan tak lama. Enduk, enduk, bukain Mbah. Mbah kedinginan. Suara itu lirih. Parau. Seperti suara orang sangat tua yang sedang menggigil. Siwi ketakutan dan sembunyi di balik selimut. Tapi suara itu selalu datang setiap malam selama dia di sana. Kakaknya, Dira, gak pernah dengar apa-apa. Tapi tubuh Siwi kecil tiap pagi selalu lemas, dan matanya sembab. Sampai akhirnya, dia memutuskan mengintip dari lubang pintu. Dan saat itulah dia melihatnya. Seseorang duduk di kursi goyang tua. Wajahnya ditutupi rambut putih kusut. Tapi tangannya hanya tinggal tulang dan kulit, pucat kehijauan. Lalu sosok itu berhenti bergoyang. Dan mendongak. Matanya merah. Dan dia berbisik. Kamu bisa lihat Mbah, ya? Siwi langsung pingsan. Nenek memanggil seorang ustaz dari kampung sebelah. Dan dari situlah rahasia rumah itu mulai terbuka. Mbah Sastro adalah kakak dari nenek Siwi, yang katanya dulu tidak wajar cara matinya. Meninggal sendirian di kamar belakang setelah sakit keras, tapi tubuhnya baru ditemukan 4 hari setelah meninggal, dan sudah membusuk dalam posisi duduk di kursi goyang. Menurut orang kampung, arwah Mbah Sastro menolak pergi. Ia menunggu seseorang yang bisa melihatnya. Dan Siwi adalah yang pertama sejak bertahun-tahun. Ustaz hanya bisa menyegel kamar itu dan menyarankan agar tidak pernah dibuka lagi. Siwi menghela napas pelan setelah menceritakan semuanya. Semenjak itu gue gak pernah berani tidur dekat dapur. Bahkan aroma kayu lapuk bisa bikin gue mual sekarang. Karena itu yang gue cium waktu gue pingsan, bau dari kamar Mbah Sastro. Putri sudah mengatupkan mulutnya erat. Ferni gelisah. Dan Fanya menatap Siwi lama.